Dengar kata probabilitas kadang bikin mules ya. Apalagi kalau lagi ujian atau pas lagi dikejar deadline tugas. Rasanya kayak semua rumus langsung kabur dari ingatan. Padahal, probabilitas itu simple banget. Gak sesusah yang dibayangin kok. Asalkan kita tahu konsep dasarnya, semua jadi lebih mudah. Coba bayangin lo mau nembak gebetan. Deg-degan? Pasti. Di kepala pasti ada hitung-hitungan. Diterima nggak ya? Ditolak malu nggak ya? Kira-kira dia suka sama gue juga nggak ya? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepala. Tanpa sadar, lo udah mikirin probabilitas. Lo lagi mencoba memperkirakan seberapa besar kemungkinan gebetan lo bakal nerima lo. Intinya, probabilitas itu cara ngukur seberapa besar kemungkinan sesuatu terjadi. Ini adalah alat bantu untuk memahami dunia di sekitar kita. Bukan ramalan, tapi logika dan matematika. Jadi jangan samakan probabilitas dengan meramal masa depan ya. Ini semua tentang data dan analisis. Anggap probabilitas kayak GPS buat ambil keputusan. Bukan cuma feeling. GPS membantu kita menemukan jalan terbaik berdasarkan data lalu lintas dan kondisi jalan. Sama halnya, probabilitas membantu kita membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan fakta. Peluang diukur dari 0, mustahil sampai 1 pasti. Jadi kalau peluangnya 0, ya udah, nggak mungkin terjadi. Kalau 1, udah pasti kejadian. Semakin gede angkanya, makin besar kemungkinannya. Misalnya, peluang 0,9 itu jauh lebih mungkin terjadi daripada peluang 0,1. Rumus dasarnya, jumlah kejadian yang diharapkan dibagi total kemungkinan. Ini adalah inti dari perhitungan probabilitas. Misal, lempar koin, peluang gambar 1 blue, karena cuma ada 2 kemungkinan, gambar atau angka. Probabilitas ada di mana-mana, ramalan cuaca, game online, sampai loot box yang bikin penasaran. Penasaran kan? Dapat item bagus atau zone? Ngerti probabilitas bikin lo lebih pintar ambil keputusan, dan gak gampang dikibulin sistem. Jadi, yuk belajar probabilitas, biar hidup lo makin cerdas. Sekarang naik level, kapan peluang harus ditambah? Kuncinya, kata atau. Kalau soal bilang E atau B, itu sinyal buat gabungin 2 peluang. Tapi nambahinnya nggak bisa asal. Harus cek 2 kejadian itu bisa barengan atau enggak. Kalau salah hasilnya bisa lebih dari 1. Mustahil. Ada 2 jenis kejadian saling lepas, nggak bisa barengan. Dan tidak saling lepas, bisa barengan. Identifikasi dulu, musuhan atau temenan. Baru pilih rumus yang tepat. Ini Tsuchiyama biar nggak salah hitung peluang. Kejadian saling lepas itu kayak lo nggak bisa di 2 tempat sekaligus. Ibaratnya, kamu tidak bisa berada di Jakarta dan Surabaya pada waktu yang bersamaan. Atau kamu tidak bisa sekaligus memilih kopi dan teh, jika hanya boleh satu pilihan saja. Dalam matematika, 2 kejadian A dan B saling lepas, atau disebut juga mutually exclusive. Ini adalah konsep penting dalam teori probabilitas yang membantu kita memahami bagaimana peluang bekerja dalam situasi tertentu. Kalau nggak ada irisan sama sekali. Artinya, kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Mereka benar-benar terpisah dan tidak memiliki elemen yang sama. Rumusnya gampang, PA atau B, bola PA plus PP. Ini adalah rumus dasar untuk menghitung peluang terjadinya salah satu dari 2 kejadian yang saling lepas. Kita hanya perlu menjumlahkan peluang masing-masing kejadian. Contoh lempar dadu, sebuah eksperimen klasik dalam probabilitas. Peluang muncul 3 atau 5. Gak mungkin barengan, kayak jodoh sama mantan. Maksudnya, dalam satu lemparan, dadu gak mungkin nunjukin angka 3 dan 5 sekaligus. Jadi tinggal tambah, 16 plus 16 adalah 26, was 13. Peluang muncul angka 3 adalah 16, dan peluang muncul angka 5 juga 16. Jadi, peluang muncul salah satu dari keduanya adalah 13. Logikanya, dari 6 kemungkinan, 2 diantaranya yang kita harapkan, 2 hasil yang menguntungkan dari total 6 hasil yang mungkin. Rumus ini cuma formalitas dari logika sederhana. Kadang, kita terlalu terpaku pada rumus, padahal intuisinya sangat jelas. Intinya, kalau kejadiannya nggak bisa barengan, tinggal tambah peluangnya. Ini adalah aturan dasar yang sangat berguna dalam banyak situasi. Nggak usah ribet. Konsep saling lepas ini cukup intuitif dan mudah diterapkan. Sekarang kejadian tidak saling lepas bisa barengan, kayak lapar sama baper. Rumusnya PA atau B, PA plus PB minus PA dan B. Kenapa dikurang? Biar irisan nggak kehitung 2 kali. Contoh ambil 1 kartu remi. Peluang dapat raja atau hati. Ada 4 raja plus hati dan 1 raja hati irisan. Jadi P raja atau hati, U4 pro 52 plus diles 52 minus 15 52. Kalau lupa ngurangin, hasilnya salah karena raja hati kehitung 2 kali. Saitik irisan. Saatnya praktek. Soal dadu, peluang muncul 3 atau 5.
Gak bisa barengan, jadi P kuala sabun mam plus 1 6 plus 3. Soal bola, ada 5 merah, 3 kuning, 2 hijau. Peluang ambil merah atau kuning, gak bisa barengan, jadi P kuala 5 10 plus 3 10 kuala 8 10 matul 5. Intinya, cek dulu, bisa barengan atau enggak. Kalau enggak, tinggal tambah. Semua soal saling lepas, rumusnya simple. Gak perlu drama pengurangan, hasilnya langsung ketahuan. Praktis kan? Sekarang, mari kita telah soal yang melibatkan konsep irisan dalam peluang. Ini adalah jenis soal yang sering muncul dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang bagaimana berbagai kemungkinan saling terkait. Kita akan melihat bagaimana cara mengidentifikasi dan menghitung peluang ketika ada elemen yang termasuk dalam lebih dari satu kategori. Kita mulai dengan contoh sederhana. Dari angka 1 hingga 10, berapakah peluang untuk mengambil sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima atau bilangan genap? Soal ini menguji kemampuan kita untuk menggabungkan dua kejadian yang berbeda dan memperhitungkan kemungkinan adanya irisan di antara keduanya. Perhatikan bahwa angka 2 adalah satu-satunya bilangan yang sekaligus prima dan genap. Keberadaan angka 2 ini menunjukkan bahwa ada irisan antara himpunan bilangan prima dan himpunan bilangan genap. Peluang terambilnya bilangan prima atau P prima ada 4 plus 10. Karena ada 4 bilangan prima antara 1 dan 10, yaitu 2, T5, dan 7. Sementara itu, peluang terambilnya bilangan genap atau PNAP adalah 5 10. Karena ada 5 bilangan genap antara 1 dan 10, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Peluang terambilnya bilangan yang prima dan genap atau P prima dan genap adalah 1 10. Karena hanya ada satu bilangan yang memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu angka 2. Untuk menghitung peluang terambilnya bilangan prima atau genap, kita gunakan rumus P prima atau genap, lemma prinap. Jadi, P 4 plus 10 plus 5 10. Kemudian, kita kurangkan peluang irisannya, minus 1 10, leplam 10, yang dapat disederhanakan menjadi 4 tab 5. Sekarang, mari kita beralih ke soal tentang pendaftar di sebuah universitas. Diketahui ada total 100 orang pendaftar. Dari 100 pendaftar tersebut, 60 adalah pria, dan 30 memilih jurusan teknik. Selain itu, diketahui juga bahwa ada 20 pendaftar yang merupakan pria dan memilih jurusan teknik. Peluang seorang pendaftar adalah pria, atau P, pria adalah 60/100. Peluang seorang pendaftar memilih jurusan teknik, atau P teknik, adalah 30. Peluang seorang pendaftar adalah pria dan memilih jurusan teknik, atau P, pria dan teknik, adalah 20/100. Untuk menghitung peluang seorang pendaftar adalah pria atau memilih jurusan teknik, kita gunakan rumus yang sama. P = 60/100 plus 30/100. Kemudian, kita kurangkan peluang irisannya. Minus 20/100 hingga 20/100, yang dapat disederhanakan menjadi 20. Penting untuk diingat, kalau kita lupa mengurangi irisan, maka hasilnya akan salah dan tidak akurat. Memperhitungkan irisan itu penting agar hitungan peluang menjadi adil dan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Dengan memahami konsep irisan, kita dapat menghitung peluang dengan lebih akurat dan menghindari kesalahan umum. Kesimpulannya, setiap soal A atau B, tanya dulu, bisa barengan nggak? Kalau nggak bisa, pakai rumus simple, PA plus PB. Kalau bisa barengan, pakai rumus lengkap, PA plus PB minus PA dan B. Identifikasi ini wajib biar nggak salah hitung. Probabilitas itu bukan cuma soal angka, tapi bikin lo lebih jago ambil keputusan. Lo jadi bisa mikir logis, ngukur risiko, dan gak gampang ketipu. Jadi, probabilitas itu teman lo buat navigasi hidup di tengah ketidakpastian.